Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dengan nomor induk mahasiswa 1902-1005. Baiklah Bu, di sini Azizah mencoba menjelaskan mengenai uh, pembelajaran pertemuan kita dari pertama sampai akhir, yaitu bimbingan konseling anak usia dini. Nah, jadi di pertemuan pertama kita membahas mengenai hakikat bimbingan konseling untuk anak usia dini. Nah, di sini ada pengertian bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Jadi, bimbingan konseling pada anak usia dini ini dapat diartikan sebagai upaya bantuan yang dilakukan guru atau pendamping terhadap anak usia dini agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal serta mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ada pula prinsip-prinsip bimbingan dan konseling untuk anak usia dini. Nah, prinsip yang pertama itu ada bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Yang kedua itu ada juga bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga itu ada bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Yang keempat ada bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Yang kelima itu ada kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Yang keenam itu ada bimbingan harus dimulai dengan mengenal, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Yang ketujuh itu bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Yang kedelapan itu dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahan pahaman. Selanjutnya dalam melaksanakan bimbingan hendaknya orang tua diikut sertakan agar mereka dapat mengikuti perkembangan dan memberikan bantuan kepada anaknya di rumah. Yang selanjutnya bimbingan dilakukan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang dimiliki guru atau pendamping sebagai pelaksanaan bimbingan. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka guru pembimbing harus mengkonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Yang terakhir itu bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan pada anak usia dini. Baik, selanjutnya itu ada ruang lingkup bimbingan konseling bagi anak usia dini. Nah, yang pertama itu ada bimbingan pribadi dan sosial. Di bimbingan pribadi dan sosial ini, pelayanan dalam bimbingan pribadi bertujuan membentuk peserta didik menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu ada bimbingan belajar. Nah, di pelayanan bimbingan belajar ini bertujuan membantu peserta didik mengenal, menumbuhkan dan mengembangkan diri, sikap dan kebiasaan belajar untuk menguasai pengetahuan. Yang terakhir itu ada bimbingan karir. Nah, di bimbingan karir ini pelayanan karir peserta didik mengenal dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dan bersikap baik di lingkungan dan profesional dalam pekerjaan. Nah, di sini ada 4 tujuan bimbingan konseling. Yang pertama, untuk membantu anak lebih mengenal dirinya. Yang kedua, untuk membantu anak lebih mengenal kemampuannya. Yang ketiga, lebih mengenal sifatnya. Yang keempat, kebiasaannya dan kesenangannya. Di sini ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan anak usia dini, yaitu bisa jadi dari keluarganya, dari sekolahnya, teman sebayanya, lingkungan sekitar, atau motivasi anak serta dari intelijensi anak itu sendiri. Nah, ada juga dari faktor-faktor mempengaruhi pola pendidikan anak.
yaitu dari tingkat sosial ekonomi keluarga misalnya, ataupun dari tingkat pendidikan orang tua, ataupun jarak tempat tinggal dengan sekolah, yaitu kendaraan ataupun transportasi, ataupun ada juga dari usianya anak. Selanjutnya itu ada kata karakteristik dan permasalahan perkembangan anak usia dini. Nah, di aspek perkembangan ini terkait perkembangan fisik motorik, yaitu berubahnya fisik anak dan juga berubahnya motorik halus dan kasar pada anak. Yang kedua itu ada perkembangan kognitif dan kepribadian cara berpikirnya anak. Yang ketiga itu ada perkembangan emosi dan sosial. Itu ada juga cara perkembangan anak yang cara dia bersosial dengan kawannya, dengan orang di sekitarnya, dan cara dia mengontrol emosinya ketika saat bermain dengan teman-teman sebayanya. Yang selanjutnya itu ada perkembangan bahasa. Itu anak mulai bisa berbahasa ataupun mulai mampu berkomunikasi dengan orang-orang sekitar. Yang selanjutnya itu perkembangan imajinasi. Jadi anak di sini sudah mampu menirukan misalnya seperti gaya kupu-kupu ataupun gaya ikan berenang gitu. Jadi anak sudah ada perkembangan imajinasinya. Selanjutnya itu ada perkembangan seni dan kreativitas. Anak di sini sudah mampu berkarya, sudah mampu membuat seni, sudah ada kreativitasnya. Yang terakhir itu ada perkembangan moral dan nilai-nilai agama. Jadi di sini kita perlu membiasakan pada anak mengenai moral dan agama. Dengan cara kita membiasakan membaca Al-Quran, mengajak dia untuk sholat, berpuasa, dan lain sebagainya. Jadi itu dengan bahasa anak, perkembangan moral dan nilai agama itu lebih memudahkan karena ada pembiasaan dari orang tua terhadap anak. Selanjutnya ada kendala dan proses pembelajaran anak usia dini. Menurut Noisan dan Agustin juga mengemukakan hambatan atau gangguan lain dalam perkembangan anak yang khas, yaitu gangguan hambatan belajar dan gangguan kesulitan belajar secara spesifik. Nah, di gangguan lamban belajar ini, misalnya anak kurang fokus ataupun lambat tangkap ingatannya. Yang kedua itu ada gangguan kesulitan belajar spesifik. Itu biasanya ada pada matematika. Anak terkadang tidak bisa membacakan simbol ataupun tidak bisa mengubah dari soal bacaan ke bacaan simbol seperti itu. Nah, selanjutnya ada beberapa permasalahan pada anak usia dini, yaitu pada bahasa anak. Pada permasalahan bahasa anak itu seperti anak tidak mampu berkomunikasi dengan orang lain ataupun dengan teman sebayanya. Yang kedua itu ada permasalahan perkembangan seni pada anak usia dini, yaitu anak yang tidak mampu berkarya sendiri, masih bergantungan sama orang lain ataupun emang dia tidak mau berkarya sendiri, yaitu anak mengalami permasalahan perkembangan seni pada anak itu. Yang terakhir ada permasalahan perkembangan pada moral agama anak usia dini. Anak itu tidak memiliki seperti sopan santun, tidak mengetahui apa-apa tentang agama. Selanjutnya ada pola asuh anak usia dini. Nah, tujuan pola asuh anak usia dini ini yang pertama untuk memberikan pengasuhan dan bimbingan yang memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensinya. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi, sehingga jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan intervensi dini. Yang ketiga itu ada menyediakan pengalaman
yang beragam dan mengasyikkan bagi anak usia dini, yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang sehingga siap untuk mengikuti pendidikan jenjang ke sekolah dasar. Jadi ada peran guru sebagai pembimbing. Di sini kita memberikan contoh yang baik dan menanamkan kedisiplinan ataupun mengembangkan wawasan pada anak usia dini. Dan juga kita harus bersifat perhatian, ramah, empati, penuh kehangatan, sabar, dan lain sebagainya. Jadi selanjutnya ada program bimbingan konseling anak usia dini yang paling penting. Yang pertama ada setiap anak itu berbeda. Nah, anak itu berbeda, baik itu karakternya, metode pembelajarannya atau lain sebagainya. Yang pasti setiap anak itu pasti ada beda-beda gitu. Nah, selanjutnya ada setiap anak perlu dikembangkan secara optimal. Nah, kita harus mengembangkan wawasan kognitif anak ataupun aspek-aspek perkembangan lain anak itu harus dilakukan secara optimal, dan itu harus semua anak, baik itu anak normal atau ABK. Jadi selanjutnya itu ada ruang lingkup layanan bimbingan konseling anak usia dini. Nah, di layanan bimbingan konseling anak usia dini ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada layanan pengumpulan data, yaitu kita sebagai guru atau pendamping harus mencari informasi anak yang kita bimbing. Kita harus tahu latar belakangnya, seperti apa temannya, orang tuanya, atau lain sebagainya. Nah, yang kedua itu layanan informasi. Nah, untuk layanan informasi ini yang dimaksud untuk memberikan wawasan dan pemahaman baik untuk anak maupun orang tua. Nah, selanjutnya itu ada layanan konseling. Di layanan konseling ini kita memberikan bantuan bagi anak yang diduga mengalami masalah tertentu, baik yang menyangkut masalah pribadi, sosial, atau masalah lainnya. Yang keempat itu ada layanan penempatan, yaitu layanan bimbingan yang mengemukakan anak untuk memperoleh penempatan yang tepat yang sesuai dengan permasalahannya. Yang terakhir itu layanan evaluasi dan tindak lanjut, adalah layanan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penangguhnaan yang telah dilakukan guru ataupun pendamping. Selanjutnya ada pengumpulan data pelayanan bimbingan anak usia dini dengan menggunakan alat tes dan non-tes. Nah, layanan pengumpulan data ini adalah layanan pertama yang dilakukan guru atau pendamping dalam bimbingan. Nah, di sini ada teknik tes dan teknik non-tes. Yang di teknik tes ini ada tes kecerdasan, tes bakat, tes presentasi belajar. Nah, di teknik non-tes ini ada pengamatan, wawancara, angket, sosiometri, catatan anekdot, pemeriksa medis, kunjungan rumah, autobiografi dan catatan harian, ada studi kasus, konferensi kasus, dan terakhir ada studi dokumentasi. Nah, selanjutnya itu ada layanan evaluasi dan tindak lanjut serta pelaporan pada program bimbingan konseling pada anak usia dini. Nah, hal penting yang perlu kita ketahui untuk berinteraksi dengan anak dalam kegiatan belajar atau bermain, yaitu yang pertama kita harus menetapkan tujuan kita. Tujuan kita ingin belajar apa gitu. Selanjutnya atau menentukan dan menjelaskan apa yang akan dilatihan kepada anak. Nah, kita harus terlebih dahulu menentukan nanti tema apa yang harus kita pelajari di ruangan gitu. Yang ketiga itu membuat selingan pembelajaran. Nah, di sini di saat kita
kita proses belajar, kita harus membuat sebuah permainan ataupun lainnya di sela-sela pembelajaran agar anak-anak yang didik kita itu tidak bosan saat belajar. Selanjutnya, memantau dengan teliti tingkat kemajuan atau kelemahan pembelajaran anak. Nah, di situ kita harus ada proses kayak evaluasi. Jadi kita harus melihat kemampuan perkembangan anak itu selama proses pembelajaran itu sampai akhir, itu tingkat kemajuannya seberapa ataupun lemahnya di bagian mana. Selanjutnya ada menyesuaikan bahan yang diberikan kepada anak. Kita harus menyesuaikan bahan, misalnya seperti anak yang hanya mampu di bagian menggambar, kita juga harus memberikan bahan alat-alat menggambar untuk anak yang mampu seperti itu. Dan anak untuk yang tidak mampu, kita harus memberikan alat gambar juga, tetapi harus kita lindungi, harus kita awasi. Nah, selanjutnya ada menyesuaikan selanjutnya ada menentukan kegiatan evaluasi dan tindak lanjut, yaitu kita akan melihat ataupun mengecek seberapa perkembangan anak di saat proses pembelajaran. Yang terakhir ada pelaporan bimbingan konseling. Jadi kegiatan pelaporan pada program bimbingan konseling anak usia dini ini merupakan bagian dari kegiatan manajerial yang bertujuan untuk menyampaikan data dan informasi kepada berbagai pihak, khususnya orang tua mengenai perkembangan dan permasalahan yang telah dicapai oleh anak. Baiklah Bu, cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.